kasih dan rahmat anugerah Engkau yang begitu besar Tuhan. Engkau memberikan suatu kesempatan yang indah bagi hari ini kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali berhimpun bersatu hati di dalam doa penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman. Sucikan dan kuduskan hati jiwa kami sehingga kami boleh berkenan dan layak kepada Engkau ya Bapa. Sehingga setiap firman yang akan disampaikan itu Tuhan benar-benar menjadi kekuatan dan pembaharuan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga dapat menuntun langkah-langkah kehidupan kami dan mengenal Tuhan akan kalung kebenaran kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Tuhan, Kamu urapi sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, Kamu urapi dengan kuat kuasa Roh hikmat-Mu yang datang dari surga, sehingga setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan membawa kekuatan dan pembaharuan dalam langkah-langkah kehidupan kami semakin layak di hadapan Engkau ya Bapa. Kami mengucapkan syukur, berterima kasih ya Bapa. Perkenankanlah hati jiwa kehidupan kami untuk siap mendengarkan sabda firman pada pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya, segala doa penyembahan kami ini yang penuh banyak kekurangan dan kelemahan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja yang menjadi juru penebus dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Semua puji Tuhan, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang memasuki new normal ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan sebenarnya kita tidak tahu ada apa di balik new normal ini yang terjadi ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu biarlah kita sebagai orang-orang percaya tetap percayakan semuanya ini hanya kepada Tuhan ya. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, biarlah Dia yang pegang kuasa mutlak, dan saya percaya karena Dia Allah yang terus mengontrol ya keadaan demi keadaan kita. Bahkan saya berani katakan biarlah Dia yang mengendalikan hidup kita dan kita hanya berserah saja kepada Tuhan, karena kita juga tidak tahu apa yang terjadi Tuhan ya. Yang jelas dalam masuknya new normal ini mungkin semuanya bisa berjalan, yang terutama ibadah ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, penting sekali karena sebenarnya sudah hampir 3 bulan sepertinya ya. Sudah hampir 3 bulan kita tidak melaksanakan pertemuan jemaat seperti hari Kamis, ibadah pujian penyembahan, ibadah tengah minggu ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tapi doa pagi kita terus berjalan ya. Hanya ibadah-ibadah dari Senin sampai Sabtu saja kita benar-benar libur. Tapi minggu dan doa pagi tetap berjalan seperti biasa ya. Bahkan kami mengadakan ibadah tidak pernah off, mulai dari pandemi COVID-19 ini ibadah tetap berjalan ya. Cuman hanya waktunya yang dikurangin, jadwal ibadah saja yang dikurangin. Biasanya minggu ada 2 kali ibadah, tapi kita buat 1 kali ibadah ya. Maka dari itu Bapak Ibu, saya percaya semua kita pasti rindu untuk bisa kembali ibadah ya seperti biasa, tapi biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini seberapa banyak kita yang hadir tidak masalah, karena Alkitab mengatakan 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Tuhan mengetahui beban berat masalah kita, bahkan saya percaya karena Tuhan mengontrol hidup kita, percayalah Bapak Ibu. Jemaat yang datang pada pagi hari ini, percayalah, kita tidak akan pulang dengan sia-sia. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tapi kita pulang mendapatkan kekuatan, berkat jasmani, terutama berkat rohani, dan menjadi bagian kita semua ya. Sehingga kita tidak dapat melihat hal-hal yang tidak dikehendaki Allah, tapi kita selalu dapat melihat semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Sehingga kita dapat bertahan di tengah-tengah kesukaran yang berat seperti ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang saya katakan berat karena beberapa anak-anak Tuhan
bilang, waduh berat sekali Pak ngadepin hidup ini semenjak COVID-19 ini Bapak. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang militan dengan Tuhan pasti tetap kuat di dalam kesukaran. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena apa? Karena masih ada Tuhan ya di dalam hidup kita. Karena memang kedatangan Tuhan ini ya, sekali lagi sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu. Ya, sudah tidak lama lagi. Jujur saya katakan mengerikan sekali. Kalau saya melihat dari televisi, dari apa-apa, saya melihat dari berita-berita mengerikan sekali. Memang mau tidak mau berita juga sering kali kita dengar, tapi kita juga perlu dengar juga, Bapak Ibu ya. Karena berita-berita yang terbaru juga kita harus siap apapun yang terjadi. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu, tanda-tandanya salah satu kedatangan Tuhan semakin dekat adalah satu, masa-masa yang sukar. Itu salah satu tandanya. Coba buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa Bapak Ibu? Masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Seperti lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini yang sudah kita baca, ini merupakan keadaan manusia pada akhir zaman. Kondisi manusia pada akhir zaman, Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, salah satu tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, yaitu apa? Manusia saat-saat ini, kondisi manusia pada akhir zaman. Seperti perikopnya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu perhatikan perikopnya apa itu yang di atas? Manusia keadaan akhir zaman. Nah, manusia keadaan akhir zaman, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, jujur saya katakan pagi hari ini, kita benar-benar sedang hidup di penghujung zaman. Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Jadi benar-benar hari-hari ini hari-hari terakhir, Bapak Ibu, akan datang masa-masa yang sukar. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema tetap berakar di tengah-tengah masa yang sukar. Ya, supaya kita tetap berakar, bertumbuh di tengah-tengah masa yang sukar. Apa yang terjadi terhadap kondisi manusia di akhir zaman ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Maka dari itu hari ini kita merasakan masa-masa yang sukar. Jujur saya katakan, sukar dalam hal apa? Sukar dalam hal ekonomi juga, sukar dalam hal hubungan sosial juga, ya, bahkan sukar dalam hal kita melaksanakan acara-acara pertemuan ibadah. Sukar sekali Bapak Ibu. Ya, seperti hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Contoh begini ya, kita berkumpul pagi hari ini lagi beribadah di dalam doa pagi, tapi tetap ya ada himbauan supaya kita jaga jarak. Betul ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Jaga jarak, tidak boleh berdekatan, bahkan tidak boleh bersalaman. Berarti sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini salah satu hal-hal yang sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Ini hal-hal yang biasa kita lakukan. Ya Bapak Ibu ya, salaman, ya, berkumpul satu dengan yang lain. Sekarang jaraknya harus
ada jarak, tidak boleh berdekatan, tidak boleh bersalaman. Lalu kemudian juga ada orang yang takut karena COVID-19. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita melihat kondisi perekonomian kita saat ini hancur benar ya. Sulit sekali kondisi perekonomian saat ini. Tapi kita bersyukur karena kita sebagai orang-orang percaya. Maka dari itu pesan dari firman Tuhan pagi hari ini, saya mengimbau jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini supaya kita tetap kuat di masa yang sukar ini. Tetap kuat Bapak Ibu. Ya memang kondisi manusia saat ini yang pertama tadi Bapak Ibu perhatikan ayat yang kedua. Ini kondisi manusia. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang kedua, manusia akan mencintai apa? Dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang, menyombongkan diri. Nah ini kondisi manusia saat ini Bapak Ibu. Manusia yang di luar Allah. Saya boleh katakan ini manusia duniawi, ya, yang sama sekali tidak ada rohani. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini ciri-ciri manusia duniawi, yaitu tadi mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membuang, menyombongkan diri, pemfitnah, ya, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Bapak Ibu perhatikan ini yang pertama. Kondisi manusia di masa-masa yang sukar ini adalah apa? Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Inilah hidup orang yang di luar Kristus. Mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Tetapi orang yang menjadi milik Kristus, kita akan terus mencintai Kristus. Ini luar biasanya. Makanya Paulus menekankan supaya kita hidup terus di dalam Kristus. Karena orang yang di luar Kristus Bapak Ibu, itu sudah otomatis mencintai dirinya sendiri, otomatis sudah menjadi hamba uang. Manusia akan semakin egois terhadap segala sesuatu dan bersifat apa? Antroposentris, humanis terhadap dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Itu klop sudah Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Memang pasangannya. Kalau orang sudah mulai mencintai dirinya sendiri, salah satu sandingannya itu adalah apa? Menjadi hamba uang. Itu sudah klop. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang? Yang terjadi dikatakan apa? Mereka akan membual. Betul ya Bapak Ibu? Membual, menyombongkan diri. Membual itu apa? Bohong. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mulut besar, bohong, dusta. Itu membual. Jadi mereka bohong, mereka menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Memang inilah ciri-cirinya dari orang yang hidupnya di luar Kristus. Mencintai dirinya sendiri yang bersifat antroposentris. Segala sesuatunya aku, segala sesuatunya aku, segala sesuatunya aku. Itu Bapak Ibu. Bahkan orang yang demikian, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, dia lebih mencintai uang daripada Tuhan dan kebenarannya. Itu pasti. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah yang sudah Dia selamatkan. Ayo Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, suka berdoa supaya kita terhindar dari kepentingan diri kita sendiri dan menjadi hamba uang. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau bisa kita harus berusaha sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya untuk tetap setia beribadah. Penting. Ini mau tidak mau harus diusahakan. Secara daging kita tidak bisa rasanya, tapi harus dipaksakan sendiri. Karena sebenarnya begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, setia beribadah itu sekali lagi keuntungannya adalah satu, kita sedang dibentuk karakternya untuk menjadi apa? Serupa dengan gambar Allah. Iman kita juga dibentuk untuk menjadi iman yang berkarakter Kristus. Itu iman. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ciri-cirinya dari kita yang mengasihi Tuhan, Dia setia. Itu ciri-cirinya.
ya, suka berdoa, suka bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Ini ciri-cirinya orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ada perkataan yang terkenal dari Agustinus, ya, martir dari Hippo. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu. Membela iman Kristen bukan berdebat. Membela iman Kristen bukan menonjolkan iman yang besar dan kecil, tetapi membela iman Kristen dengan karakter hidup yang seperti Kristus. Ini bagus. Ya memang ini ciri-cirinya orang yang beriman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang punya iman, sekali lagi, dia mirip dengan karakter hidup seperti Kristus. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu Agustinus dari Hippo ini mengatakan begini, saya tidak tahu waktunya Tuhan Yesus datang kapan, saya tidak tahu. Bisa saja besok, bisa saja beberapa tahun mendatang, saya tidak tahu. Namun jikalau besok datang atau hari ini datang, saya akan tetap menanam benih gandum, walaupun belum tentu ia tumbuh besok. Ini bagus. Satu pernyataan yang luar biasa. Ini pernyataan yang dahsyat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau besok Tuhan Yesus datang, hari ini aku tetap menanam benih gandum, walaupun belum tentu ia tumbuh besok. Wah, ini luar biasa, Bapak. Ini pernyataan yang membuat iman kita bertumbuh. Artinya, jangan pernah khawatir hari esok. Yang penting hari ini engkau kerjakan yang terbaik. Biarpun besok engkau belum tahu apa yang terjadi. Yang penting hari ini bagus. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, punya konsep seperti ini. Tetap mencintai Tuhan biarpun hari ini cintamu seolah-olah belum terjawab. Betul ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ya, tapi belajarlah untuk tetap mencintai Tuhan. Belajarlah untuk tetap mengasihi Tuhan walaupun belum tahu cinta kita ditolak atau tidak. Sepertinya begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi perhatikan begini. Orang yang tahu kehendak Tuhan, dia akan terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun besok apa yang terjadi kita belum tahu. Tapi cukup kita mengasihi Tuhan, cukup mencintai Tuhan, itu sudah cukup untuk mengetahui cintanya Tuhan kepada kita. Ini bagus sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Karena manusia akhir zaman ini, manusia semakin sulit mengasihi Tuhan, semakin sulit, semakin sulit mencintai Tuhan. Justru disinilah manusia mulai mencintai dirinya sendiri. Seperti tadi yang dikatakan ayat yang kedua, sudah menjadi apa? Hamba uang. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tetap menjadi manusia rohani, ya, yang selalu mengasihi dan mencintai Tuhan selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, dia tetap berakar di dalam masa yang sukar. Iman mereka tetap bertumbuh ketika kita berada di dalam masa-masa yang sukar. Orang mengasihi Tuhan tidak akan bisa digoyahkan oleh keadaan seperti apapun. Percaya? Tidak pernah. Bahkan saya berani katakan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, dia bisa tetap bersuka cita biarpun duka cita. Ini hebat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, buka Alkitab kita. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Wah, ini hebat. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 17. Banyak Bapak Bastian bisa dibacakan. Ya. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17. Ya. 1 Korintus 6 ayat 17. Iya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Ini ciri-cirinya orang yang mengasihi Tuhan. Ini ciri-cirinya orang yang mencintai Tuhan. Yaitu apa? Menjadi satu roh dengan Dia. Coba. Unity with Christ. Menyatu dengan Kristus. Nah, ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi poin yang pertama yang perlu kita ketahui, kita belajar untuk apa? Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam segala keadaan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, perhatikan ayat yang ketiga. Dalam ayat mas tadi 2 Timotius 3
ayat yang ketiga. Hambanya Bapak Susmani bisa dibacakan? Ya, perhatikan baik-baik. 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu ciri-cirinya orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ciri-cirinya orang yang tidak mencintai Tuhan apa? Tidak bisa menjaga hati. Tidak berkarakter Kristus. Karakter yang dia pakai adalah karakter manusia duniawi. Jelas sekali firman Tuhan katakan apa? Tidak tahu mengasihi. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Inilah karakter-karakter manusia duniawi, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Yang membesarkan masalah di tengah-tengah masa yang sukar. Masalah-masalah selalu dibikin besar. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau ada masalah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berusaha untuk menghilangkan itu masalah. Biarpun kita hidup di tengah masalah. Tapi ciri-cirinya manusia duniawi itu, Bapak Ibu, dia tidak hidup dalam kebenaran. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahkan dia tidak mau hidup dalam kebenaran, biarpun dia tahu kebenaran. Ini ciri-cirinya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, ini ciri-cirinya. Sekali lagi saya katakan, manusia duniawi. Manusia duniawi ini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dia sudah dirasuki oleh iblis. Jadi iblislah yang menjadi bapaknya. Sehingga kita selalu menuruti apa yang menjadi keinginan Bapak. Coba kita lihat Injil Yohanes. Injil Yohanes 8 ayat 44. Bisa dibaca CD mungkin. Injil Yohanes 4, Injil Yohanes 8 ayat 44. 8 ayat 44. Coba perhatikan baik-baik ini. Injil Yohanes 8 ayat 44. Iya, betul. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Coba Bapak Ibu, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Iblislah bapaknya. Nah, kalau kita sudah dikuasai oleh iblis, Bapak Ibu, percaya, kita akan terus menuruti kemauan bapaknya. Seperti tadi firman Tuhan dikatakan, apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Iblis yang menjadi bapakmu, kamu akan ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu jelas, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia tidak pernah memihak kepada kebenaran, sebab memang tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Tidak ada, Bapak Ibu. Kalau andaikan dia dusta, perhatikan ini baik-baik. Kalau andaikan dia dusta, itu wajar. Bagi dia wajar. Karena sudah begitu sifatnya. Iblis itu sudah begitu sifatnya. Pendusta, pembohong. Bapak Ibu, kalau andaikan dia dusta, makanya tadi saya katakan, karena iblis pendusta dan asalnya dari segala dusta, maka tidak heran. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak heran. Kita tidak pernah kaget dengan ini, memang karena sudah Alkitabiah. Makanya Bapak Ibu, saya pernah katakan di ibadah minggu sore, seperti doa, contoh doa. Doa itu bukanlah sebuah aktivitas yang alamiah, bukan. Doa itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Oh, sulit. Manusia tidak punya kecenderungan untuk apa Bapak Ibu? Untuk berdoa, tidak punya. Tapi doa itu harus diusahakan. Doa itu harus memiliki kedisiplinan yang kuat. Determinasi yang tinggi. Karena doa ini bukan sesuatu yang alamiah untuk bisa dilakukan. Karena doa itu sesuatu yang harus kita paksakan. Paksa Bapak Ibu, jangan salah. Kita harus perjuangkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Begitu juga membaca firman. Begitu juga kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Oh, tidak bisa, tidak gampang. Jujur kami katakan, saya ingat dulu waktu saya belum bertobat, tidak mudah. Sungguh, biarpun papi berkali-kali bilang sama saya, Chef, hari ini Paskah. Hari ini kita akan merayakan Jumat Agung, kematian Kristus. Ingat kebaikan Tuhan. Aduh, nggak nyantol. Sulitnya Bapak Ibu dikasih Tuhan
Maka dari itu Bapak Ibu, sesuatu yang harus Tuhan minta itu harus diperjuangkan, harus dipaksakan, harus mengalami kedisiplinan yang kuat. Jadi yang kedua, sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kondisi manusia pada akhir zaman di masa-masa yang sukar, mereka tidak dapat menjaga hati dan tidak berkarakter Kristus, sehingga mereka dengan mudahnya jatuh ke dalam manusia duniawi yang dierami, dicengkerami oleh iblis. Sehingga apa menjadi kemauan bapaknya, dia lakukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita tetap mempertahankan kerohanian kita tetap stabil. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, melalui apa? Dorongan kita yang kuat. Karena apa? Nomor satu yang harus kita pertahankan yaitu apa? Belajarlah mengasihi Tuhan. Belajarlah mencintai Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena orang yang mengasihi Allah, dia pasti melakukan perintah-perintahnya. Pasti. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 2. Tolong istriku bisa bacakan 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Ya, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Coba Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama kita harus lebih mengasihi Tuhan dan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjaga karakter, menjaga hati kita, supaya kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, supaya kita tidak berkhianat terlebih terhadap kebenaran firman Tuhan. Ya, supaya kita bisa menguasai diri, kita tidak lagi sembrono dalam perkataan, kita bisa mengekang diri kita. Karena di akhir zaman ini Bapak Ibu, orang sudah tidak mau lagi mendengar kebenaran. Orang tidak suka lagi akan pengajaran yang benar. Mereka lebih suka ajaran-ajaran yang palsu, yang sesungguhnya menentang kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati Bapak Ibu, nanti percayalah Tuhan akan pisahkan antara kambing dengan domba. Tuhan yang pisahkan. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Dan Bapak Ibu perhatikan begini, domba itu selalu ada di kanan, kambing itu selalu ada di kiri. Ada ayatnya, coba kita buka Injil Lukas, Injil Matius. Kita buka Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Dan satu hal Bapak Ibu, coba kita perhatikan begini, Injil Matius 25 ayat 32 dan 33. Namanya Bapak Western. Injil Matius 25 ayat 32 dan 33. 25 ayat 32 dan 33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Coba. Hebat. Ya. Jadi gini Bapak, ini perhatikan, ini pelajaran. Waktu Tuhan Yesus disalib, ada dua orang ya, dua orang di kiri kanannya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Waktu ada salah satu manusia yang disalib akhirnya bertobat, itu pasti dia domba. Posisinya dia pasti di kanan. Perhatikan ini baik-baik, bukan di kiri. Karena tadi sudah firman Tuhan katakan, yang di kiri itu kambing, yang di kanan itu domba. Coba perhatikan, dan ingat baik-baik Bapak, kambing pasti dibinasakan. Coba mau tahu ayat 41, baca ayat 41. Pilih. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti kiri ini kambing pasti lenyap, binasa. Coba. Jelas firman Tuhan bilang apa? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik.
Bapak Ibu tahu ini perkataan mirip dengan apa? Injil Matius 7:23. Coba kita lihat. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Injil Matius 27. Coba jadi bacakan. Injil Matius 7 ayat 23. Coba Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Ini mirip dengan ini. Anyala. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Wow, ngeri. Ya, ayat 23. Injil Matius 7:23. Injil Matius 7 ayat 23. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba Bapak Ibu, sama dikatakan menyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini luar biasa itu. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua ya, supaya kita jangan sembrono dalam ibadah. Ayo ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang didukung rasa takut kepada Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ayo pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan ya, supaya jangan sampai kita dijadikan apa? Jadikan kambing sama Tuhan ya, di sebelah kiri, dan endingnya akan diinyakkan. Maksudnya apa? Dimusnahkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita takut Bapak Ibu. Saya semakin takut Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ya, supaya jangan sampai Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi manusia-manusia duniawi. Hati-hati. Makanya ada satu ayat bilang, pergunakan waktu yang ada, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, yang tersisa ini. Jangan menuruti keinginan manusia. Ingat, kita dituntut oleh Allah menuruti kehendak Allah. Buka 1 Petrus 4 ayat 2. Ayat terakhir, kita itu masuk dalam doa. Hambanya Bapak Susmani bacakan. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Supaya waktu yang sia-sia, Sisa. Maaf saya ulangi. Ya. Supaya waktu yang sisa, janganlah kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jelas ya, Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Dengan waktu yang sisa ini, jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi apa? Menurut kehendak Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo belajar untuk melakukan kehendak Tuhan ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita belajar pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan, singkat tapi biar menjadi kekuatan bagi kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita kembali untuk tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga karakter atau hati kita supaya kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Ingat tadi sudah dikatakan Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, menuruti kehendak Allah, yaitu apa? Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tutup Alkitab kita dengan masuk di dalam doa ya. Luar biasa firman Tuhan, terus menguatkan kita semua untuk Bapak Ibu tetap setia hadir di dalam ibadah doa pagi. Firman Tuhan sungguh menguatkan, menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita. Bahkan saya yakin dan percaya firman Tuhan pun juga yang memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita naikkan satu pujian, kita masuk di dalam doa. Dalam doa syafaat. Doa pertama berfirman Tuhan yang bisa didoakan oleh hambanya Bapak Bastian. Doa berfirman Tuhan. Lalu kita akan masuk dalam doa syafaat yang kedua. Kita doakan buat COVID-19 ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah kalau Tuhan izinkan, biarlah COVID ini cepat berlalu di muka bumi ini. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya minta dengan hormat hambanya Bapak Susmani untuk berdoa, dan nanti doa terakhir biar kami sendiri tutup di dalam doa. Mari kita naikkan satu pujian. Yesus
penyembahan telah kami naikkan sebagai tanda kami mengasihi Engkau Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Bapa. Tuhan, terima kasih atas firman-firman-Mu sebagai bukti cinta kasih Engkau kepada kami. Firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa ini adalah akhir zaman Bapa, di mana pada akhir zaman ini Tuhan, biarlah kami mengerti kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa, untuk kami menjaganya Bapa, untuk kami makin dekat kepada Engkau Bapa, mengikatkan diri kepada Engkau, united with Christ Tuhan. Itu sebagai bukti cinta kasih Engkau kepada kami. Firman-Mu telah mengingatkan kami Tuhan, di akhir zaman ini untuk kami mendekatkan diri kepada Engkau, untuk kami makin setia, taat, dan menyatukan diri hati kami. Bapa, ampuni kami di dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Terkadang kami luput, terkadang kami salah, melanggar, dan tidak mengerti kehendak-Mu. Tetapi pagi ini mengingatkan kami Bapa. Ya Tuhan, terima kasih agar kami domba-domba ini tetap Tuhan, tetap setia, tetap mengerti suara Bapa. Bapa, ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu membimbing kami, Engkau selalu meluruskan jalan kami agar kami mengerti kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, yaitu firman-firman-Mu yang mengingatkan kami Bapa. Ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan ini, yang telah Engkau pakai untuk mengingatkan kami bahwa Bapa, bahwa penghargaan gembala domba yang telah diberikan kepada kami Tuhan, untuk kami pelihara sampai akhir hidup kami, bahkan sampai akhir kekekalan, akhir zaman, dan kami membawanya sampai kekekalan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memimpin kami pada pagi ini, terutama hamba-Mu Bapak Gembala Sefanya. Tuhan, Engkau berikan hikmat penyertaan-Mu di dalam memimpin kami, jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya penyertaan-Mu kepada Bapak Gembala beserta ibu dan anak-anak. Tuhan, kami percaya berkat-Mu senantiasa tercurah atasnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mohon diperkenan kembali hamba-Mu menyambung doa sapaan buat bangsa dan negara kami yang saat ini Bapa, beberapa bulan ini mengalami Bapa kesesakan yang diakibatkan oleh virus corona Bapa, yang sudah merenggut sekian ribu jiwa dan sudah merusakkan sendi-sendi kehidupan, yang utama sendi ekonomi Bapa. Bapa, secara manusia kami pesimis sekali Bapa. Setiap hari kami mendengar berita-berita bahwa penambahan terus terjadi Bapa. Tetapi sebagai manusia yang beriman, yang memiliki Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas bangsa dan negara kami ini, kami merasa optimis kembali, karena Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada kami, Allah yang senantiasa mendengar seluruh doa kami, Allah sumber segala pertolongan kami. Untuk itu Bapa, kami serahkan Bapa permasalahan kami yang besar ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas dan kasihan-Mu. Biarlah Tuhan, atas izin-Mu, virus corona ini secepatnya Engkau hilangkan dari bumi kami Indonesia, khususnya, dan di atas muka bumi pada umumnya. Dan saat ini Bapa, hamba-hamba-Mu yang sedang dirawat karena terinfeksi oleh virus corona, Tuhan, kami mohon jamahan-Mu, kami mohon lawatan-Mu, agar mereka secepatnya pulih kembali Bapa, tidak terjadi kematian di dalam dirinya. Tuhan, berikan waktu dan kesempatan untuk kembali memperbaiki kehidupannya
sebelum waktunya tiba saatnya nanti Engkau panggil pulang. Ya. Kepada hamba-hambamu yang belum terinfeksi, yang masih dalam keadaan sehat, kami mohon Bapa berikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan, roh yang dengar-dengaran akan arahan-arahan daripada pemerintah sebagai wakil Tuhan yang ada di muka bumi ini, untuk bagaimana caranya menghindar supaya Tuhan setiap kami yang masih belum terpapar luput daripada terjangkiti oleh virus corona ini. Karena hikmat sudah Kau berikan kepada pemerintah dan sudah dibagikan kepada setiap kami, supaya setiap kami memiliki kerendahan hati untuk senantiasa mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Terima kasih Bapa. Selebihnya biarlah Bapa kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi kami, yang menyelamatkan kami, yang melindungi kami, sehingga kami terbebas dari semuanya itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan petugas-petugas medis ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan ketekunan, serta memiliki hati yang mengasihi, sehingga mereka melakukan dengan penuh sukacita sebagai pengabdian kemanusiaan, juga pengabdian kepada Tuhan. Kami serahkan juga Bapa hamba-hamba-Mu yang Kau berikan wewenang untuk memimpin bangsa dan negara kami yang besar ini, supaya mereka bergandengan tangan satu dengan yang lain, Tuhan, untuk senantiasa bekerja sama menanggulangi masalah-masalah yang ada ini, agar secepat bisa terselesaikan. Tuhan, juga jauhkan orang-orang yang mengambil keuntungan di dalam suasana yang sulit ini, supaya mereka semua sadar bahwa mereka melakukan yang tidak benar, supaya secepatnya mereka semua kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itu seluruh doa kami penuh kekurangan dan kelemahan yang kami haturkan kepada Bapa di surga. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Memberkati kami semua yang hadir pada hari ini, dan kami percaya kehadiran kami hari ini akan menjaga kami terus sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, aktivitas yang diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan membuat kami berhasil, sukses, dan diberkati Tuhan. Pertemukan kami terus di jam-jam ibadah, terutama kami boleh bertemu terus di dalam doa. Kami pulang dengan sukacita, kami bertemu dengan keluarga, ada pertemuan yang manis dan membawa damai sejahtera. Mari angkat kedua tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat sempurna dari kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cinta kasih sayangnya serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus terus turun menaungi kita semua, menyertai, menuntun, memimpin, dan memberkati kami semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.